Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran chapter ketiga untuk siswa kelas 9 SMP. Untuk pembelajaran kali ini, tema yang akan kita bahas adalah always read the label. Dan pokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai label. Apakah label itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Label is information contained in the back or outer packaging of a product. It contains any information about the product. Jadi, label adalah sebuah informasi yang terdapat pada bagian belakang atau luar suatu kemasan barang. Jadi, label adalah detail informasi mengenai sebuah produk yang biasanya ada di bungkusnya. Ketika kita membeli sebuah makanan atau minuman, itu kan di bungkusnya sendiri biasanya terdapat berbagai macam informasi mengenai produk tersebut, namanya apa, kemudian kandungan gizinya apa, lalu beratnya berapa, kemudian ada juga tanggal kadaluarsanya. Nah, informasi tersebut tercantum dalam sebuah label yang akan kita bahas hari ini. Nah, terus purpose dari label itu apa sih? Tujuan dari label itu apa sih? Dan selain itu, manfaat ketika kita membaca label itu apa sih? Manfaat kita membaca label sebelum mengkonsumsi sebuah produk itu apa sih? Yang pertama, to get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi detail mengenai produk tersebut. Jadi karena di label ini memuat berbagai macam informasi mengenai produk, jadi setelah kita membaca label ini, tentu saja kita akan mendapatkan informasi detail mengenai produk itu. Kandungan gizinya apa, terbuat dari apa, kemudian cara mengkonsumsinya gimana, lalu tanggal kadaluarsanya kapan, seperti itu. Yang kedua, to choose which product is safe for us. Jadi setelah kita tahu informasi mendetail mengenai produknya, kita tahu kandungan gizinya apa, kita jadi bisa memilih apakah produk ini safe for us, aman untuk kita atau tidak. Misal produknya tidak diperuntukkan untuk orang yang menderita asma, dan sedangkan kita sendiri menderita asma, itu berarti produk ini tidak aman untuk kita. Kemudian atau produk ini terbuat dari kacang dan kita alergi terhadap kacang. Jadi setelah tahu informasi itu dari label, kita jadi tahu kita nggak boleh makan produk ini karena kita alergi terhadap kacang dan produk ini mengandung kacang. Nah, yang ketiga, to avoid negative effect of the product. Untuk mencegah efek negatif dari produk. Setelah tadi karena kita sudah membaca label, kita jadi tahu informasi mengenai produk itu. Jadi kalau sudah tahu bahwa produk itu tidak baik untuk kita, itu bisa mencegah efek negatif yang akan terjadi pada kita dikarenakan produk tersebut. Misal ketika kita tidak membaca kalau produk itu, makanan itu terbuat dari kacang dan kita alergi terhadap kacang, lalu kemudian kita memakannya, jadi akan berakibat buruk ketika kita memakan produk tersebut. Itu salah satu akibat ketika kita tidak membaca dari labelnya. Tapi akan berbeda kalau kita membaca labelnya, kita jadi tahu ini gak baik untuk kita yang menderita alergi terhadap kacang karena terdapat kandungan kacang di dalamnya. Yang terakhir, to get the best result of medication, untuk mendapatkan hasil terbaik untuk pengobatan. Ini diperuntukkan pada label yang ada dalam sebuah obat. Jadi ketika kita mengetahui kandungan obat itu, kita jadi tahu kalau obat ini cocok untuk penyakit ini. Misal kita sedang mengalami batuk berdahak, tentu tidak bisa diobati dengan obat batuk untuk batuk kering. Jadi ketika kita membaca labelnya, ini obat untuk batuk kering, kita jadi tahu ini nggak bisa dipakai ketika kita mengalami batuk
berdahak, kita harus beli obat lain yang khusus untuk batuk berdahak. Itu salah satu manfaat ketika kita membaca label sebelum mengkonsumsi sebuah produk. Kemudian, di mana sih kita bisa menemukan sebuah label? Yang pertama, kita bisa menemukan dalam food label atau label makanan. Biasanya ada di produk makanan, contohnya seperti ini. Kemudian medicine label, ada di label obat, biasanya ada di luar kemasan obat. Kemudian drink label, di kemasan minuman. Lalu ada kosmetik label. Ini hanya beberapa contoh saja. Tentu di luar sana ada label lain yang bisa kita temukan, entah itu di produk-produk seperti mixer, produk elektronik, mungkin juga ada labelnya, label terutama untuk how to use, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas apa aja sih yang ada dalam sebuah label itu. Untuk elemennya, ini sebenarnya tidak harus baku seperti ini, namun ini adalah elemen atau hal-hal yang pada umumnya ditemukan dalam sebuah label makanan, minuman, ataupun obat. Yang pertama, brand of the product. Kemudian, name of the product. Dalam beberapa produk, ini biasanya brand dan name ini biasanya sama. Jadi, misalnya di produk mie instan, mie sedap, itu dia mereknya sama, mie sedap, dan namanya juga sama, mie sedap. Jadi, brand dan name itu sama di beberapa produk, tidak harus berbeda. Kemudian, description of the product, penjelasan dari produknya. Kemudian nutrition fact atau kandungan nutrisinya. Kemudian contents or amount of the product, jumlahnya atau berat dari produk tersebut. Kemudian ingredients of the product atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk itu. Kemudian direction for consumption, petunjuk pemakaian atau penggunaan. Kemudian direction for storage, petunjuk untuk penyimpanan. Lalu expired date of the product atau tanggal kadaluarsa. Sekali lagi, untuk elemen ini tidaklah baku, jadi tidak semua label sama persis dengan elemen yang disebutkan di sini. Ada beberapa label yang memang tidak menyebutkan beberapa elemen yang ada di sini. Namun ini adalah elemen-elemen yang sering ditemukan dalam sebuah label. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat brand of the product, yaitu breakfast cereal. Di sini tidak hanya brandnya, tapi juga name of the product juga breakfast cereal. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau beberapa produk untuk brand, merek, atau namanya itu sama. Kemudian ini bagian deskripsinya, penjelasan dari produknya itu apa. Kemudian ingredients, bahan-bahannya apa. Manufacturer, ya di slide sebelumnya ini tidak disebutkan manufacturer. Manufacturer adalah perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Itu namanya manufacturer. Kemudian ada direction for consumption. Kemudian expired date, tanggal kadaluarsa. Lalu ada nutrition fact. Kemudian ada amount of the product. Kita lihat penjelasannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di produk sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa nama produk dan brandnya sama, yaitu breakfast cereals. Kemudian description of the product, yaitu low fat breakfast cereals contains mango pieces, walnut, and royal jelly. Jadi ini adalah produk
cereals untuk sarapan yang low fat, rendah lemak, yang mengandung mangga, walnut, kacang walnut, kemudian royal jelly atau sarang madu. Itu deskripsi produknya. Selanjutnya ada ingredients of the product, bahan-bahannya ada wheat, corn, rolled oats, palm oil dan lain sebagainya. Untuk ingredients of the product ini adalah to describe the ingredients to make the product, untuk menjelaskan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk itu. Kemudian direction for consumption, yaitu to tell how the product should be consumed. Jadi di bagian ini untuk memberitahu bagaimana produk tersebut seharusnya dikonsumsi. Apakah perlu dimasak terlebih dahulu atau direbus dulu, atau biasanya kalau minuman harus dikocok dulu sebelum meminumnya, seperti itu. Untuk produk tadi, petunjuk konsumsiannya yaitu the product may not be suitable for asthma and allergic sufferers. Jadi produk itu tidak suitable, tidak cocok untuk penderita asma dan alergi. Jadi bagi yang menderita asma tidak boleh mengkonsumsi sereal tadi. Kemudian expired date adalah the end period of food can be eaten, atau akhir periode dari sebuah makanan bisa dimakan. Tadi expiry date-nya tanggal 1 bulan ke-12 tahun 2010. Kemudian manufacturer, seperti yang tadi sudah disebutkan, adalah the company which produce the product. Jadi perusahaan yang memproduksi produk ini. Untuk contohnya tadi yaitu Brand Food Pte Ltd 18 Food Safety Road Singapore. Jadi produk sereal tadi ternyata adalah buatan Singapura, seperti itu. Kemudian nutrition fact atau nutrition fact ini describe about nutrition that contained in the product. Jadi di nutrition fact ini menjelaskan mengenai gizi yang terkandung dalam sebuah produk. Biasanya itu akan mencantumkan berapa gram jumlah energi dalam produk itu, lalu berapa gram proteinnya, kemudian lemaknya berapa, lalu mengandung karbohidrat berapa gram, lalu sugarnya berapa, gulanya berapa gram, dan lain sebagainya. Kemudian di amount of the product atau beratnya. Berat tadi produk ini adalah 500 gram. 500 gram, 500 grams. Nah, I think that's all for this chapter. Saya rasa itu saja untuk penjelasan di chapter ketiga ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you, goodbye.